Rihlatu Ibni Battutah. Saya punya bukunya. Inilah Ibnu Battutah adalah orang yang hidup di zaman Ibnu Taimiyah. Dialah manusia pertama yang telah bersafari seantero dunia, bahkan sebelum ditemukan Amerika, sebelum ditemukan Australia, benua Australia dan Amerika di zaman itu. Kemudian beliau adalah orang Afrika. 2 tahun setelah beliau kembali dari safarnya, diperintahkan untuk menulis ulang sisa salah satu sejarah perjalanannya beliau mengelilingi dunia. Dan salah satu bab ditulis di situ, ada pernyataannya, insya Allah beliau mengatakan, aku 2 kali masuk ke wilayah Nusantara. Yang dimaksud Indonesia dulu dikenal dengan Nusantara, dan aku begitu kaget dan terheran-heran dan kagum karena di sana kerajaan-kerajaan Islam begitu hebat, luar biasa. Peradaban Islam di Nusantara sangat begitu hebat dan begitu maju. Catatan kecilnya, dan aku melihat raja di sana istrinya banyak-banyak. Kenapa? Karena mereka makan ikan. Itu tentu di semua sekalian. Silakan ya buka, kalau ada terjemahnya silakan dibuka. Nah, beliau hidup di kurun ke-7 Hijriyah. Padahal untuk membuat suatu negara tidak sehari 2 hari, setahun 2 tahun 10 tahun, tidak jemaah sekalian. Tentunya bertahun-tahun. Nah, dari sini juga wallahu alam saya sendiri saya simpulkan bahwa Islam datang ke Nusantara bukan Islam muda, artinya umur kita bukan muda. Dari awal fajr Islam, dari pertama munculnya Islam di sana, di pusatnya langsung di Mekah dan di Madinah, ternyata sudah sampai dakwah Islam ke wilayah Nusantara. Apa buktinya? Umat Islam di Indonesia menguasai hampir dulu 99%. Kita dijajah 360 tahun plus dengan 50 tahun kurang lebihnya jadi hampir 400 tahun. Tapi alhamdulillah Islam masih tegak berdiri di muka bumi NKRI. Ini satu indikasi bahwa Islam di Indonesia bukan pendatang, tapi mereka Islam sudah tua umurnya di sana. Berbarengan dengan Islam mulai muncul di wilayah pusatnya, Islam pula sudah sampai ke wilayah Indonesia. Belum lagi didukung dengan bahwa wilayah Nusantara wilayah yang sangat subur dan kaya raya, yang dulu dilalui para pedagang-pedagang Arab, India dan seterusnya. Dan itu juga sisi lain yang memang menguatkan masalah hal tersebut. Pertanyaan terakhir, kenapa ceritanya di Indonesia dalam sejarah Islam itu baru kedatangan Islam di Indonesia itu? Kok baru pertanyaannya? Berarti ada distorsi sejarah di sini. Siapa yang mengulah, siapa ini, otak siapa? Tentunya orang-orang yang memusuhi Islam. Mereka yang mengatakan Islam di Indonesia itu pendatang, orang Arab yang cari hidup di Indonesia. Mereka yang mengatakan demikian. Sebenarnya Islam itu nggak cocok di Indonesia. Islam cocoknya adalah liberal. Subhanallah. Maka kita sebagai orang Indonesia, Muslim yang dilahirkan, ditakdirkan lahir di negara Republik Indonesia, kita perlu kembali kepada sejarah. Karena kalau kita tahu siapa kita, sejarah kita bagaimana, itu ternyata salah satu metode untuk membangunkan semangat gila-gila kita dalam beragama.